Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok J ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tinjauan tata kelola, latar belakang, prinsip, manfaat, dan praktik di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zerah Yakinanya dengan NPM Akhir 007. Kemudian ada Muhammad Fadil Alianto dengan NPM Akhir 216. Yang ketiga ada Gania Fatira Hakani dengan NPM akhir 137, dan yang terakhir ada Putri Femina Wijayanti dengan NPM akhir 058. Perkenalkan, nama saya Ziraya Kenanya dengan NPM akhir 007. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai beberapa macam jenis konflik. Yang pertama, konflik antara pemegang saham dan manajer. Perilaku mementingkan diri sendiri atau self-interest dari manajer dapat menimbulkan konflik dengan pemegang saham, karena manajer mungkin mengambil keputusan yang lebih menguntungkan diri mereka sendiri daripada kepentingan perusahaan atau pemegang sahamnya. Berikut penjelasan yang lebih lanjutnya. Yang pertama, konsumsi penghasilan tambahan yang berlebihan atau perquisites. Manajer kadang memanfaatkan fasilitas perusahaan secara berlebihan untuk kenyamanan pribadi mereka. Kemudian, shirking atau lalai dalam bekerja. Ini terjadi ketika manajer tidak bekerja sekeras atau seefektif yang seharusnya. Mereka mungkin datang terlambat, pulang lebih awal, atau kurang fokus pada pencapaian tujuan perusahaan. Misalnya, manajer menghabiskan lebih banyak waktu untuk urusan pribadi selama jam kerja atau tidak proaktif dalam mencari peluang bisnis yang menguntungkan perusahaan. Hal ini merugikan pemegang saham karena perusahaan tidak berjalan dengan produktivitas dan efisiensi yang maksimal. Secara singkat, konflik ini muncul karena manajer lebih fokus kepada kenyamanan dan kepentingan pribadinya dibandingkan meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Kedua, ada konflik antara kreditur dan pemegang saham. Masalah keagenan terjadi ketika manajer berusaha mentransfer kesejahteraan dari kreditur ke pemegang saham atau dirinya sendiri, dan dapat menimbulkan 4 cara transfer kesejahteraan dari kreditur kepada pemegang saham, yaitu pembayaran dividen yang berlebihan, substitusi aset, underinvestment, dan claim dilution. Ekspropriasi terjadi ketika pemegang saham pengendali menggunakan kekuasaan mereka untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan pemegang saham minoritas. Contohnya, transaksi afiliasi yang tidak adil, kebijakan dividen tidak merata, pengambilan keputusan sepihak. Kemudian yang ketiga, ada konflik antara pemangku kepentingan dan pemegang saham atau manajer. Menurut teori pemangku kepentingan atau stakeholder theory, perusahaan tidak hanya berkepentingan untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham saja, tetapi juga harus berusaha untuk memperhatikan kepentingan pemangku yang lainnya. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri untuk dapat memenuhi kepentingan salah satu pemangku tanpa merugikan pemangku kepentingan yang lainnya. Kemudian konflik yang keempat yaitu konflik pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Dalam konflik antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali ini, pemegang saham pengendali dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan para pemegang saham minoritas. Tindakan ini disebut sebagai ekspropriasi. Kemudian ada definisi dan pilar tata kelola korporat.
Jadi tata kelola korporat ini merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai tujuannya. Dari perspektif teori keagenan, good corporate governance atau KCG penting untuk mencegah konflik kepentingan antara prinsipal atau pemegang saham dan agen atau manajer. KCG ini melakukan dengan membuat struktur, sistem proses, peraturan, dan nilai yang menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen, memastikan bahwa keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan jangka panjang perusahaan, sehingga konflik tidak merugikan kinerja perusahaan. Pedoman ini terdiri dari prinsip, rekomendasi, dan panduan yang mendorong praktik tata kelola korporat yang baik dan dijiwai oleh 4 pilar tata kelola korporat. Yang pertama, perilaku beretika. Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat. Kemudian ada akuntabilitas. Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Pilar ketiga adalah transparansi. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Pilar yang keempat ada keberlanjutan. Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Oke, materi selanjutnya yaitu tinjauan prinsip-prinsip tata kelola menurut G20 OECD. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development ini banyak dijadikan sebagai acuan masyarakat internasional dalam pengembangan corporate governance. Nah, prinsip-prinsip tata kelola OECD ini pernah diperbarui pada tahun 2004. G20 atau OECD ini menjelaskan bahwa tidak ada satu model corporate governance yang cocok untuk semua negara. Jadi masing-masing negara ini memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, terdapat 6 prinsip corporate governance dalam prinsip-prinsip SIGI G20 atau OECD. Nah, keenam prinsip ini yang pertama adalah kerangka dasar corporate governance, kemudian ada hak pemegang saham dan kesetaraan perlakuan pemegang saham, kemudian ada peran investor institusi, perantara dan pasar modal, kemudian ada peran pemangku kepentingan, dan yang terakhir ada keterbukaan dan transparansi serta tanggung jawab dewan. Oke, jadi prinsip pertama yaitu menjamin kerangka corporate governance yang efektif. Nah, prinsip satu ini menjelaskan dasar atau basis bagi pengembangan kerangka corporate governance yang efektif. Secara umum, prinsip satu ini menyatakan bahwa kerangka corporate governance ini harus dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien, sejalan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dan mendukung terciptanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Nah, jadi prinsip ini menjelaskan bahwa kerangka hukum, peraturan, dan kelembagaan yang kokoh diperlukan untuk menciptakan tata kelola korporat yang efektif. Kemudian ada hak-hak dan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham dan peran kunci kepemilikan saham. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa kerangka tata kelola harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham dan menjamin perlakuan yang adil untuk seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham non-pengendali dan asing. Jadi seluruh pemegang saham ini harus memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi yang adil apabila terjadi pelanggaran atas hak mereka. Kemudian prinsip ketiga yaitu investor, institusi, pasar modal, dan perantara lainnya. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa kerangka tata kelola korporat ini seharusnya dapat menyediakan insentif yang tepat bagi semua pihak dalam rantai investasi, serta mendorong pasar modal yang berfungsi sedemikian rupa agar berkontribusi terhadap penegakan good corporate governance.
Kemudian prinsip keempat yaitu peranan pemangku kepentingan dalam corporate governance. Nah, jadi pernyataan ini dijelaskan bahwa para pemangku kepentingan sebagai investor, karyawan, kreditur, dan pemasok memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh kepentingan tersebut harus dialokasikan secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Kelima, ada keterbukaan dan transparansi. Nah, jadi prinsip ini menyatakan bahwa kerangka kerja corporate governance harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat, waktu, dan akurat dilakukan atas semua hal material yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola corporate. Kemudian prinsip yang keenam ada tanggung jawab dewan. Nah, prinsip SIGI dari G20 OECD ini yang terakhir berkaitan dengan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Prinsip ini menyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola korporat harus memastikan adanya pengarahan strategis dan pengawasan yang efektif terhadap direksi oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia atau PUGKI pada tahun 2021. Nah, PUGKI 2021 ini terdiri dari 8 prinsip yang dibagi dalam 3 kelompok prinsip berikut. Yang pertama itu ada kelompok prinsip yang pertama yang berisi fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu direksi dan dewan komisaris. Nah, kelompok prinsip pertama ini mencakup prinsip-prinsip yang mengatur organ-organ penyelenggara governansi korporat. Yang pertama, prinsip pertama ada peran dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Kemudian yang kedua, komposisi dan remunerasi direksi dan dewan komisaris. Dan prinsip yang ketiga ada mengenai hubungan kerja antara direksi dan dewan komisaris. Kemudian kelompok prinsip kedua yaitu berisi prinsip-prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh dewan direksi dan dewan dan komisaris. Nah, prinsip yang keempat yaitu berisi mengenai perilaku etis. Kemudian prinsip 5 mengenai manajemen risiko, pengendalian intern, dan kepatuhan. Kemudian prinsip 6 mengenai pengungkapan dan transparansi. Kemudian kelompok prinsip ketiga yaitu berisi prinsip yang mengatur penerimaan manfaat dari pelaksanaan governansi corporate. Nah, pada prinsip ketiga ini berisi prinsip mengenai hak-hak pemegang saham dan hak-hak pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat tata kelola bagi perusahaan. Ada banyak manfaat dari tata kelola bagi perusahaan. Nah, yang pertama itu tata kelola korporat yang baik itu akan menghasilkan sistem keuangan yang baik pula. Kemudian tata kelola yang baik ini akan meningkatkan akses pendanaan dari investor eksternal, karena para kreditur ini atau pemegang saham publik percaya bahwa dana mereka akan digunakan sebagaimana mestinya dan imbal hasil yang terima adalah wajar. Kemudian tata kelola korporat yang baik ini juga dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui manajemen yang lebih efisien, pemanfaatan aset yang lebih optimal, kebijakan ketenaga kerjaan yang lebih baik, serta berbagai kebijakan yang meningkatkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Selain itu, tata kelola korporat yang baik ini juga dapat menurunkan risiko terjadinya krisis keuangan. Nah, tata kelola korporat yang baik ini dapat mencegah manajemen dalam mengambil tindakan-tindakan yang menguntungkan pemegang saham pengendali, seperti penyaluran kredit oleh bank kepada pihak-pihak terafiliasi yang berakhir menjadi kredit macet. Nah, kredit kepada pihak-pihak terafiliasi ini menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Kemudian, tata kelola korporat yang baik juga akan menghasilkan sistem keuangan yang baik, biaya modal yang lebih rendah, pengelolaan perusahaan yang efisien, pengelolaan risiko yang memadai, serta hubungan dengan pemangku kepentingan yang baik, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan investasi serta mempercepat pembangunan nasional yang berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya yaitu tinjauan regulasi dan pedoman tata kelola di Indonesia. Pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan Roadmap Tata Kelola Perusahaan di Indonesia. Roadmap ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan praktik tata kelola perusahaan, terutama bagi emiten dan perusahaan pabrik di Indonesia.
agar dapat bersaing di tingkat ASEAN. Dokumen ini mengidentifikasi berbagai permasalahan tata kelola dan memberikan rekomendasi dari 5 aspek utama. Yang pertama, kerangka tata kelola korporat. Yang kedua, perlindungan pemegang saham. Ketiga, peranan pemangku kepentingan. Keempat, transparansi informasi. Dan kelima, peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta Direksi. Sebagai tindak lanjut roadmap ini, OJK mengeluarkan serangkaian regulasi pada tahun 2014 dan 2015 untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Selain OJK, upaya peningkatan tata kelola juga dilakukan oleh berbagai organisasi pemerintah. Selanjutnya yaitu regulasi pasar modal dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Regulasi pasar modal di Indonesia memiliki dasar hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Untuk tata kelola perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengawasi sektor jasa keuangan. Berbagai peraturan telah dikeluarkan seperti POJK Nomor 21 Tahun 2015 yang mengatur pendekatan comply or explain bagi perusahaan terbuka. Di sektor perbankan, POJK Nomor 55 Tahun 2016 mengatur tata kelola bank umum, sementara POJK Nomor 2 Tahun 2014 mengatur tata kelola perusahaan asuransi. Untuk meningkatkan transparansi, POJK Nomor 6 Tahun 2015 mengatur publikasi laporan bank dan SEOJK Nomor 30 Tahun 2015 mewajibkan perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan mereka terhadap pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu peraturan untuk BUMN dan inisiatif tata kelola. Dalam rangka menyesuaikan regulasi dengan dinamika dunia usaha yang semakin kompetitif, dilakukan pembaruan hukum di bidang perseroan terbatas dan BUMN. Selain satu bentuk penyesuaian ini adalah perubahan terhadap keputusan Menteri BUMN nomor 117 MBU 2002 yang telah lama menjadi dasar penetapan tata kelola perusahaan di lingkungan BUMN. Sebagai langkah konkret, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan Menteri BUMN nomor 1 MBU tahun 2011 yang secara khusus mengatur penerapan Good Corporate Governance atau GCG di BUMN. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan di BUMN semakin transparan, akuntabel, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan bisnis yang terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Fatir Hakani dengan NPM 23013010137. Saya akan menjelaskan materi tentang CG Watch dan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Yang pertama ada CG Watch. CG Watch atau Corporate Governance Watch adalah survei periodik yang diterbitkan setiap 2 tahun oleh CLSA, yaitu Asosiasi Broker dan Grup Investasi, bersama ASEAN Corporate Governance Association atau ACGA sejak tahun 2002. Survei ini menilai praktik tata kelola perusahaan di 12 negara Asia Pasifik, termasuk Australia. CG Watch melakukan 2 survei, yaitu survei oleh CLSA dan penilaian oleh ACGA. Lalu yang kedua ada ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ASEAN CG Scorecard, adalah inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum atau ACMF untuk mengintegrasikan pasar modal negara-negara ASEAN. ASEAN CG Scorecard bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan standar dan praktik tata kelola perusahaan terbuka di ASEAN. Yang kedua, menunjukkan kepada investor global bahwa perusahaan terbuka ASEAN adalah tempat yang baik untuk berinvestasi. Lalu yang ketiga, mendukung inisiatif ACMF lainnya dan mempromosikan ASEAN sebagai kelompok aset berkelas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu struktur kepemilikan piramida, resiko ekspropriasi, dan kinerja. Pemegang saham memiliki dua jenis hak utama, yaitu hak kendali dan hak arus kas. Hak kendali memberikan pengaruh terhadap keputusan perusahaan melalui hak suara RUPS, di mana hak arus kas menentukan seberapa besar keuntungan yang diterima dari kepemilikan saham. Pada struktur kepemilikan piramida, hak kendali bisa lebih besar dibandingkan hak arus kas. Contohnya, investor A memiliki hak kendali 60% di perusahaan publik, tetapi hak arus kasnya hanya 42%. Perbedaan ini dapat menciptakan resiko ekspropriasi, di mana pemegang saham pengendali bisa melakukan transaksi yang menguntungkan dirinya sendiri, tetapi merugikan pemegang saham minoritas. Contoh konkret adalah penjualan aset dari perusahaan publik ke perusahaan afiliasi dengan harga yang tidak wajar. Selanjutnya yaitu pengungkapan struktur kepemilikan. Menurut prinsipnya, perusahaan wajib mengungkapkan struktur kepemilikannya, terutama jika terdapat pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memiliki hak kendali yang jauh lebih besar dibandingkan hak arus kasnya. Struktur piramida dan perjanjian pemegang saham tertentu yang sebenarnya memiliki kepemilikan kecil tetapi dapat mengendalikan perusahaan. Hal ini dapat berdampak negatif bagi pemegang saham minoritas karena potensi ekspropriasi aset perusahaan oleh pemegang saham pengendali PSP. Surat Edaran OJK nomor 30/SOJK nomor 4 tahun 2016 mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan pemilik utama hingga tingkat individu dari bentuk skema atau diagram. Namun studi menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum menentukan atau mematuhi aturan ini. Selain itu, OJK juga mewajibkan pengungkapan kepemilikan saham komisaris dan direksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak dari struktur kepemilikan yang tidak profesional dapat terlihat dalam biaya pinjaman perusahaan. Contohnya, jika seorang investor memiliki hak kendali 60% dan hak arus kas 42%, maka investor tersebut dapat mengarahkan transaksi yang menguntungkan dirinya. Semakin tinggi intensif PSP untuk melakukan transaksi yang merugikan pemegang saham minoritas. Sebaliknya, jika hak arus kas pemegang saham pengendali tinggi, maka insentif akan lebih besar untuk meningkatkan nilai perusahaan karena keuntungan dan kerugian akan langsung terdampak pada dirinya sendiri. Untuk materi selanjutnya, yaitu struktur kepemilikan perusahaan terbuka di Indonesia. Studi oleh Utama et al. 2017 menunjukkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan terbuka di Indonesia sangat terkonsentrasi dengan rata-rata kepemilikan pemegang saham terbesar hampir 50% dan kepemilikan publik hanya 34%. Dari 780 emiten tahun, lebih dari 54% memiliki 2 atau lebih pemegang saham legal dengan kepemilikan di atas 5%. Namun sangat sedikit perusahaan yang memiliki kepemilikan tersebar tanpa pemegang saham pengendali. Sebagian besar pemegang saham terbesar adalah perusahaan lokal atau asing dan hanya 17 emiten atau 2,2% yang memiliki kepemilikan tersebar. Lebih dari 85% perusahaan terbuka dimiliki oleh keluarga, sementara 9,2% dimiliki pemerintah. Struktur kepemilikan piramida memungkinkan pemegang saham pengendali memiliki hak kendali lebih besar dari proporsi investasinya, dengan rata-rata selisih hak arus kas dan kendali sebesar 7,9%. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya yaitu pengaruh struktur kepemilikan dan faktor-faktor lainnya terhadap praktik tata kelola korporat perusahaan terbuka di Indonesia. Jadi pada bagian ini akan dijelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik tata kelola korporat. Nah, tingkat penerapan praktik tata kelola bervariasi antar perusahaan, yang mana itu tergantung pada
masalah keagenan yang dihadapi perusahaan serta manfaat dan biaya yang timbul dari penerapan praktik tata kelola untuk mengurangi masalah keagenan tersebut. Nah, berbagai studi ini menemukan bahwa praktik tata kelola dipengaruhi oleh faktor-faktor pada tingkat negara tempat perusahaan beroperasi serta faktor-faktor perusahaan. Nah, akan dijelaskan faktor-faktor tersebut, yang mana mulai dari faktor pada tingkat negara, kemudian dilanjutkan dengan tingkat perusahaan. Oke, jadi Deutsch et al. Tahun 2027 menyatakan bahwa tingkat perlindungan hukum terhadap pemegang saham non-pengendali dan tingkat perkembangan ekonomi dan keuangan suatu negara berpengaruh terhadap tingkat penerapan tata kelola. Nah, jika tingkat perlindungan hukum terhadap pemegang saham non-pengendali lemah, maka tindakan ekspropriasi terhadap pemegang saham non-pengendali kemudian kemungkinan besar tidak akan terdeteksi. Nah, Deutsch et al. 2007 dan Kleber dan Law 2004 menemukan bahwa di negara dengan tingkat perlindungan hukum terhadap pemegang saham non-pengendali yang kuat, rata-rata penerapan tata kelola korporatnya lebih baik dibanding dengan rata-rata penerapan di negara tingkat perlindungan hukum yang lemah. Kemudian faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat penerapan tata kelola ini adalah kualitas pemerintah. Nah, kualitas pemerintah ini menunjukkan sejauh mana keputusan pejabat pemerintah dan politisi memberikan manfaat kepada warga negara yang mereka layani. Apakah keputusan tersebut dibuat dan dieksekusi dengan cara yang dapat diterima secara hukum sosial atau tidak. Sama halnya dengan tingkat perlindungan investor perusahaan di negara dengan pengaruh pemerintah yang berkualitas rendah cenderung memiliki tata kelola korporat yang lemah. Kemudian pada industri keuangan, sebagian besar asetnya ini adalah aset keuangan yang lebih mudah diekspropriasi dibanding aset fisik seperti persediaan dan aset tetap. Nah, selain itu akses informasi terbatas hanya pada informasi yang dipublikasikan institusi keuangan tersebut. Nah, dengan kondisi ini, dana yang ditempatkan masyarakat sangat rentan untuk dimanfaatkan. Dengan adanya masalah keagenan yang demikian tinggi, maka tata kelola perusahaan di industri keuangan harus lebih baik. Nah, tanpa adanya regulasi dari pemerintah, penerapan tata kelola yang baik ini sulit dicapai jika diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing institusi keuangan. Maka, untuk memastikan adanya kepercayaan publik bahwa dananya aman, pemerintah secara ketat mengatur industri keuangan termasuk aspek tata kelola. Sebagai contoh, untuk industri perbankan, OJK mewajibkan keberadaan tidak hanya komite audit tetapi juga komite pemantau risiko serta komite nominasi dan remunerasi. Kemudian struktur kepemilikan. Nah, jadi ada beberapa faktor dalam struktur kepemilikan yang berpengaruh terhadap tingkat penerapan tata kelola. Yang pertama ada hak arus kas, kemudian selisih hak kendali dan hak arus kas, kemudian keberadaan beberapa pemegang saham besar, multiple large shareholders, ada identitas pemegang saham pengendali. Selanjutnya, penjelasan beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat penerapan tata kelola korporat. Yang pertama, besaran perusahaan. Perusahaan besar membutuhkan lebih banyak sumber daya, seperti modal dan tenaga kerja, dari berbagai pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan. Karena itu, mereka menghadapi masalah keagenan yang lebih rumit dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Masalah keagenan terjadi ketika kepentingan manajemen tidak selaras dengan kepentingan pemegang saham. Yang kedua, ada kinerja keuangan. Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik dapat mengurangi masalah keagenan. Hal ini membantu meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan, karena manajemen bekerja lebih efisien dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga, potensi pertumbuhan atau growth opportunities. Perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi sering membutuhkan investasi besar untuk berkembang. Namun, mereka mungkin tidak memiliki dana internal yang cukup, sehingga perlu mencari sumber pendanaan eksternal seperti pinjaman atau penerbitan saham baru. Yang keempat, ada intensitas aset berwujud.
Aset berwujud seperti gedung dan mesin lebih mudah diawasi dan lebih sulit dialihkan dibandingkan aset tak berwujud seperti hak cipta atau merek dagang. Perusahaan yang memiliki banyak aset tak berwujud perlu menerapkan tata kelola yang baik agar aset tersebut dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan. Yang kelima, ada saham terdaftar pada lebih dari satu bursa efek atau multiple listing. Perusahaan yang sahamnya terdaftar di lebih dari satu bursa efek harus mematuhi peraturan di masing-masing negara atau bursa tersebut. Perbedaan aturan ini memengaruhi bagaimana perusahaan mengelola tata kelola korporatnya agar tetap patuh di semua yurisdiksinya. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak penjelasan mengenai materi tinjauan tata kelola, latar belakang, prinsip manfaat, dan praktek di Indonesia